Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada ashabul mukarramin, para alim ulama, para asatidz dan ustazat, jamaah masjid Jami' Nurul Fatah, jamaah salat subuh, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga yang hadir dalam kesempatan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan syukur, alhamdulillah wa syukurillah, yang mana atas izin Allah kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, salah satunya salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dan ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia terhadap ajaran sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salihu fiha min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh, amal-amal kebaikan itu paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah, min hadhil ayyam, selain hari-hari ini, kata Rasul, yakni ayyamil asr, yaitu 10 hari. Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, waqal wala jihadu ya Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Bagaimana tuh pahalanya dibandingkan dengan pahala jihad fisabilillah? Rasul katakan wala jihadu, begitu juga dengan jihad fisabilillah, illa
rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' bidzalik, kecuali bagi seseorang yang keluar dia menerjang musuh, berperang di jalan Allah, membela agama Allah dengan harta dan jiwanya, falam yarji' bidzalik, dan dia enggak kembali, mati syahid. Para hadirin, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan kita yang kita lakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu, pahalanya paling dicintai, amal kebaikannya paling disukai, pahalanya sebanding dengan pahala mati syahid. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang kita berada di tanggal 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa Pak Tarno? Mirmo, sekarang tanggal berapa? Hah? Tanggal 4 ya. Kita sekarang berada di tanggal 10. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di tanggal 4 441 Hijriah. Jadi setiap amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesolehan kita, itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pahalanya sebanding dengan mati syahid. Kita berada di hari-hari yang mulia nih, bahkan di bulan yang mulia. Dzulhijjah itu min ashhuril hurum, salah satu dari 4 bulan-bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallah isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam tinjauan bulan Qamariyah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 7 lapis bumi ke bawah dan 7 lapis langit ke atas. Di langit ke-7 ada yang namanya Lauhul Mahfuz. Lauh itu papan, mahfuz yang terpelihara, catatan takdir kita. Kapan kita mati, di usia kita mati kapan, sudah ada catatannya. Mas Mo istrinya berapa, apa mau nikah lagi, udah ada catatannya di sana. Kemudian apakah kita ini baik atau enggak, sudah ada catatannya di sana. Lauhul Mahfuz, catatan yang terpelihara dari apa? Curiannya para syaitan. Di langit ke-7 juga ada namanya Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya para malaikat yang bertawaf. Kalau tarik lurus, Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Di atas juga ada namanya Sidratul Muntaha, sidr. Sidr itu pohon bidara, Pak. Tentu jangan disamakan pohon bidara yang di sana dengan yang di pohon tomang sana tuh. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Sidratul Muntaha, ada pohon besar, dan setiap pohon itu ada daun, dan daun itu tercatat nama-nama makhluk hidup di situ. Ketika daun itu kering jatuh, maka itu sebuah tanda yang nama tersebut sudah akan mati. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian Allah terangkan minha arba'atun hurum, dan di antara 4 itu, di antara 12 itu ada 4 yang disebut dengan ashurul hurum, bulan-bulan yang mulia. Maksudnya apa bulan yang mulia? Saya baca di dalam kitab Ibnu Katsir, coba nanti dicek. Di sana Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ini merupakan sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika usia remaja pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Rasulullah?
Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu hikmata wa ta'wil. Ya Allah ya Rabb, fakihkan dia. Siapa? Ibnu Abbas terhadap urusan agama. Wa 'allimhu hikmata wa ta'wil, ajarkan dia ilmu dan ta'wil. Ini Rasulullah Pak berdoa, doanya mustajab. Sehingga apa? Imam Ibnu Abbas menjadi ulama tafsir, rujukan tafsir dunia. Jadi mufassir rujukannya merujuk kepada Imam Ibnu Abbas, berkah doanya Rasulullah. Jadi Rasulullah secara lahir dan secara batin berkah Pak. Saya baca di dalam biografinya Syekh Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i itu di dalam biografinya saya baca, dia pernah bermimpi, beliau ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis, barang siapa dia bertemu di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah, man ra'ani fil manamihi, barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, fasirani fil yaqdah, maka dia seperti melihat aku dalam keadaan terjaga. Artinya mimpinya benar gitu Pak, karena setan gak bisa menyerupai bentuknya Rasulullah. Di dalam mimpinya tuh Pak, Syekh Imam Syafi'i itu Rasulullah berludah tuh kepada 3 jarinya begini nih Pak. Nah 3 jari ini ditempelkan kepada mulutnya Imam Syafi'i, ditelan tuh ludah Pak. Subhanallah Pak, Imam Syafi'i di usia kecil udah hafal Quran 30 juz. 7 tahun Mas Mo udah hafal Quran berapa juz sekarang? 7 tahun hafal Quran. Di usia 9 tahun ribuan hadis dia hafal, bahkan kitab gurunya muwatta, berkah menelan ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang Pak Tarno berludah, diajak ngobrol malah ngobrol. Pak Tarno berludah nih, dicium tuh ludahnya sama Mas Mo, berkah nggak kira-kira? Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah tuh berkah jasadnya Rasul secara lahir dan secara batin Pak. Mencium ludahnya Rasulullah hebat. Imam Ibnu Abbas pun begitu Pak, berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Imam Ibnu Abbas menjadi faqih terhadap urusan agama dan diberikan ilmu dan takwil dalam urusan agama. Nah di dalam kitab Ibnu Qasim menjelaskan tentang keutamaan kemuliaan bulan hurum itu, ashurul hurum itu apa? Kata beliau itu, yang mana di hari-hari itu setiap amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya. Sekarang kita hadir di Masjid Jami' Nurul Fatah, sholat subuh berjamaah, hadir pengajian di bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah, subhanallah, pahalanya dilipat gandakan. Amin. Dan juga sebaliknya dosanya pun dilipat gandakan. Gak boleh berbuat kezaliman di bulan-bulan itu. Di bulan lain jangan melakukan kezaliman, di bulan haram lebih ditekankan. Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa di bulan Dzulhijjah 10 pertama setiap amalan kebaikan kita pahalanya sebanding dengan mati syahid. Ini kesempatan buat kita berada di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, lu apa amal perbuatan yang paling afdal, yang paling utama yang kita lakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Kata ulama, yang paling afdal yang pertama asyam, berpuasa. Bahkan kata ulama mengatakan, karena keumuman hadis ini, al-amalu sholihu fiha, amal soleh di hari-hari itu, maka lebih utama ditekankan menjalankan puasa. Boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9.
Kalau mampu, kalau sempat monggo, hukumnya sunnah. Kalau nggak sempatkan di tanggal 8-nya hari Tarwiyah dan tanggal 9 hari Arafah. Nggak sempat juga di hari tanggal 8-nya, minimal sempatkan di hari Arafah. Karena kata Nabi, barang siapa orang yang berpuasa di hari Arafah, maka puasa itu dapat menghapus yukafirus sanatan 2 tahun, Pak. 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata ulama berdasarkan hadis, fa'akfiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di hari-hari itu berzikir, Pak. Maka ada ulama yang berpendapat boleh kita takbiran dimulai dari tanggal 1. Tuh gitu. Memperbanyak zikir, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, artinya memperbanyak zikir. Zikir ini kita bisa lakukan dengan 3 cara. Zikir dengan lisan, memperbanyak nama-nama Allah, memperbanyak asma Allah. Kemudian zikir dengan hati, artinya hati kita menghadirkan Allah sehingga dekat dengan Allah. Kemudian zikir dengan perbuatan, sehingga perbuatan kita dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amalan yang utama di 10 pertama itu, di hari yang ke-10-nya apa? Berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak yang diminta oleh Allah. Fasholli li rabbika, tunaikanlah salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menjalankan salat, diminta oleh Allah wanhar, dan berkurbanlah. Dan kurban ini, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Bahkan ada seorang ulama, karena ini sangat penting, sangat ditekankan, menghukumi kurban itu dengan wajib, sama dengan perintah ibadah haji. Maka dalil nyindirnya sama, Pak, antara ibadah haji dengan ibadah kurban. Di dalam ibadah haji, kaitannya Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang sudah diberikan kemampuan nih untuk berangkat haji, falam yahujja, tapi dia tidak berhaji, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Terkait ibadah kurban pun Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudhi. Barang siapa orang, umat Islam yang sudah diberikan keluasan rizki, kemampuan untuk menyembelih hewan korban, falam yudhi, tapi dia tidak menjalankan menyembelih hewan korban itu, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholatku. Tentu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini bahasa kiasan ini, Pak. Artinya apa? Orang yang dari umat Islam yang sudah diberikan keluasan rizki, kemampuan untuk menyembelih hewan korban, dan dia pura-pura nggak mampu sehingga dia nggak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholatku. Artinya apa? Nggak diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan haji, sudah diberikan kemampuan untuk berangkat haji tapi nggak mampu berangkat karena pura-pura nggak mampu, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholatku. Artinya apa? Nanti di akhirat dia nggak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh hadirin, bahkan ada hadis lagi yang lebih galak terhadap 2 kasus ini, ibadah haji dan ibadah kurban. Barang siapa orang yang sudah diberikan keluasan rizki untuk berangkat haji tapi dia tidak berangkat haji, barang siapa orang yang sudah diberikan keluasan rizki, kemampuan untuk menyembelih hewan korban tapi dia tidak menyembelih hewan korban, pura-pura dia nggak mampu, wal yamut insya'a yahudiyan au insya'an nasraniyan,
Kalau mati engkau, silahkan pilih mati secara Yahudi dan silahkan pilih mati secara Nasrani. Pura-pura nggak mampu, Pak. Itu diancam oleh Rasulullah. Ini tentu hadis yang menekankan terhadap dua kasus itu. Ada hukum yang paling ringan terhadap ibadah kurban itu, yaitu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Itu aja tuh pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah itu, Pak? Maksudnya kalau dalam satu keluarga gitu, ada 5 orang, dalam keluarga itu sebenarnya mampu, Pak, untuk berkurban. Tapi dia nggak berkurban, dosa tuh sekeluarga tuh, 5 kepala itu. Tapi kalau dalam 5 kepala itu dalam satu keluarga itu mampu ada salah satu kepala itu berkurban, maka yang lainnya itu nggak berdosa. Itu maksudnya sunnah kifayah tuh begitu. Dan sunnah muakkadah, kesunahan bagi masing-masing individu yang sudah diberikan kemampuan untuk menyembelih hewan kurban. Sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Kenapa? Karena di dalam ayat tadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk fasalli li rabbika, tunaikanlah salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta tuh. Setelah fasalli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Tentu ini sebagai litakmili ta'abudi, penyempurna ibadah. Setelah engkau melaksanakan ibadah kepada Allah, hablum minallah, hubungan vertikal, buktikan dong ibadahmu dengan hablum minan nas, hubungan horizontal sesama manusia, yaitu berbagi, berkurban. Apa yang kita miliki, Pak, apa yang kita punya saat ini, mari kita sama-sama kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya harta silahkan berkurban. Kalau nggak punya, Pak Ustadz, berkurban dengan tenaga, berkurban dengan waktu, berkurban dengan pikiran. Sama sekarang kita hadir di majelis ilmu di Masjid Jami' Nurul Fatah jam 5:30 kita sedang berkurban, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah nih, terkait masalah ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini pun keutamaannya banyak. Sebagai apa? Salah satunya rukbanan wa rukbanan, sebagai kendaraan kita. Nanti ketika kita akan melewati jembatan Sirat, menjewati jembatan Sirat, diterangkan kita akan menaiki kendaraan yang pernah dulu ketika hidup di dunia kita korbankan di jalan Allah. Tentu pemahaman ini, Pak, kita yakini dengan firman Allah, walal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Itu yang harus kita yakini, Pak. Kenapa? Karena pahalanya nggak dinampakin di dunia, Pak. Kurban ya secara mohon maaf lahir, secara dunia mah rugi. Berapa tuh satu orang? 3 juta. Lumayan tuh, apalagi kayak kondisi pandemi begini, melemah ekonomi kita, Pak. Mas Pur aja sehari masuk sehari enggak, sama dengan saya juga, kadang di rumah kadang masuk. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh, berdampak tuh kepada penghasilan. Nggak rugi itu secara duniawi. Maka kita pahami ini dengan keyakinan walal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lamanya. Ini yang harus kita yakini. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian juga ibadah kurban itu ibrahnya banyak, Pak. Pelajaran pendidikannya banyak. Bahkan dalam kajian fikih, Idul Adha, Idul Kurban itu adalah merupakan hari raya besar, Pak, dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Apa konteksnya? Wa amma Idul Adha wa huwa idun kabirun, dan adapun Idul Adha itu hari raya besar dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri mah kecil, Pak. Cuma yang besar-besarkan kita karena ada tradisi tadi tuh, tradisi mudik, tradisi cuti.
Apalagi tradisi THR. 5 tahun ini nggak ada THR. Kondisinya melemah, Pak. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari raya besar. Kemudian kenapa alasannya Idul Adha itu hari raya besar? Kata ulama fikih mengatakan la annahu yata'allaqu bi siratin 'azimatin. Karena berkaitan erat dengan sejarah besar, Pak, Idul Adha ini. Maka pelajari, Pak, siapa nih aktor utamanya dalam Idul Kurban dan ibadah haji ini? Pemeran utamanya siapa? Dialah Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail. Keluarga Nabiullah Ibrahim. Bagaimana mengajarkan tentang keikhlasan, mengajarkan tentang kecintaan, Pak. Cintanya kepada Allah melebihi dari cinta-cintanya yang lain, Pak. Subhanallah. Nabiullah Ibrahim, Pak. Maka Nabiullah mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah itu karena berkaitan dengan sejarah besar. Kemudian ada juga filosofinya, hikmahnya dari kurban itu. Yang mana ini merupakan kesunahan. Barang siapa orang yang ada niat berkurban, maka mulai dari tanggal 1 fal yumsik, tanggal 1 Dzulhijjah itu fal yumsik, menahan untuk tidak memotong as'ar wa adfar, rambut dan kuku, ya, sunnah hukumnya, Pak. Dari mulai tanggal 1. Nanti mulai dipotongnya ketika hewan kurban kita disembelih, dipotong berbarengan. Apa hikmahnya? Kata Imam Nawawi adalah ini merupakan simbol, Pak. Simbol ujung rambut kita, ujung kuku kita terhindar dari api neraka. Begitu. Jadi kalau kita berbicara jasad kita nih, Pak, kalau ngomong seluruh jasad nih, kan biasa diwakili dengan itu. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kuku, katanya. Kita terhindar dari api siksa neraka. Tuh simbol, Pak, filosofinya ke sana. Yang namanya sunnah ya monggo saja, mau dijalankan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Tapi ada hikmah pelajaran di situ. Kemudian hikmah yang kedua, orang yang berkurban itu ditekankan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri tuh. Mau berkurban, ditekankan, disunahkannya menyembelih sendiri hewan kurbannya tuh. Menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa, ya menyaksikan ketika hewan kurbannya mau disembelih, gitu, Pak. Siti Fatimah Az-Zahra, Pak. Ini beliau ini jarang keluar rumah. Kalau keluar rumah itu ya kalau ada kasus-kasus, kalau hajat-hajat tertentu beliau keluar. Selain itu enggak. Nah, ketika hewan kurbannya mau disembelih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada putrinya, "Ya Fatimah, ukhruji min ghurfatika." Hei Fatimah, keluar, kamu dari kamarmu keluar. Tuh saksikan hewan kurbanmu yang mau disembelih. Suruh melihat, Pak, darah yang keluar tuh. Bahkan disunahkan lagi melihat sampai darah mengalir itu habis, Pak, dari hewan korban kita tuh. Apa hikmahnya, Pak? Kata Al-Imam Al-Ghazali, ketika dia sedang menyaksikan sembelihan hewan korban, darahnya mengalir sampai habis, pada hakikatnya dia sedang menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Gitu. Ya, mohon maaf, kita ini kan lagunya aja kelihatannya manusia, betul nggak, Pak, Bu? Bentuknya aja kelihatan manusia, tapi lagunya mah mohon maaf. Ada yang kayak kerbau, ada yang kayak sapi, ada yang kayak kambing, ada yang kayak onta. Dikisahkan Sayyidina Hasan pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Naik ke bukit, Pak, melihat di bawah, di depan Ka'bah banyak orang yang sedang tawaf. Kagum, takjub, subhanallah. Begitu banyak orang yang melakukan tawaf itu. Kemudian Sayyidina Hasan dicolek sama orang yang ahli mukasyafah.
Colek. Wahai Tuhan, jangan bangga dulu melihat keadaan seperti itu. Coba sekarang Tuhan pejamkan mata Tuhan. Dipejamkanlah mata Sayyidina Hasan itu, Pak. Melihat lagi, dibuka muka syafahnya tuh, Pak. Pandangan batinnya, subhanallah, langsung pingsan Pak Sayyidina Hasan melihat orang yang sedang tawaf di depan Ka'bah itu. Setelah siuman sadar Sayyidina Hasan, ditanya sama orang tadi itu, wahai Tuhan, apa yang antum lihat tadi? Ya Allah ya Karim, tadi yang aku lihat orang yang sedang tawaf di depan Ka'bah, orang yang berkepala manusia sedikit, kebanyakannya orang yang berkepala binatang. Secara pandangan muka syafah, pandangan batinnya Pak. Subhanallah. Itu di Mekah Pak, tempat yang suci, Baitul Haram, Baitul Ka'bah, Baitullah, terjadi seperti itu. Apalagi di sini Masjid Jami' Nurul Fatah. Kelihatannya aja manusia nih. Ya mudah-mudahan hakikatnya juga manusia yang sesungguhnya. Amin. Nah, ketika dia sedang menyembelih hewan kurban itu mengalir sampai darah habis. Hewan kurbannya itu pada hakikatnya dia sedang menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Tuh. Yang kedua. Yang ketiga. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hewan korban itu afdolnya yang mana? Pak Ustadz, kalau saya suruh menyaksikan hewan korban itu, kalau gitu nggak boleh dong disebarkan sampai keluar kota. Boleh nggak tuh? Bukan masalah boleh nggak boleh, masalah afdoliyah saja sebenarnya. Kalau masalah boleh hewan korban yang ada di Masjid Jami Nurul Fatah kita sebarkan kepada yang lebih membutuhkan, kepada korban apa tuh Mas Samba, boleh saja Pak. Dan alhamdulillah di Masjid Nurul Fatah ini sudah ada 1 sapi dan menjelang 2, amin. Dan menjelang 2, amin. Amin. Nah, mudah-mudahan bisa 2 di sini. Boleh Pak Ustadz, kita 1 sapi lagi kita kirim ke Mas Samba, boleh saja Pak. Masalah boleh atau tidak bolehnya boleh. Tapi masalah afdoliyah, keafdolannya kita bagi orang yang mau berkurban hendaknya kita menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa menyaksikan terhadap proses penyembelihan hewan kurban kita tuh, karena kata Imam Al-Ghazali ketika dia menyaksikan dia sedang menyembelih bentuk sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Lalu keutamanya lihat dari mana? Ustaz, lebih mana? Kurban sapi apa kurban kambing? Kalau kita lihat dalam kajian fikihnya Pak, ditinjaunya min haitsu madza. Ditinjau dari segi apa? Kurban sapi apa kurban kambing? Kalau saya mah anakan kambing Pak Ustaz. Syariatnya kambing yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika menyembelih Nabiullah Ismail digantinya dengan kambing, bukan sapi. Min haitsu madza ditinjau dari segi apa? Secara syariat kambing Pak. Yang dicontohkan kambing. Maka ada tuh salah satu yang ngomong, saya mau korban kambing aja. Mungkin berpendapatnya ke sini. Contohnya kambing. Ya kalau dilihat dari segi dagingnya Pak, ya itu lebih sapi gitu. Jadi dilihat dari mana keutamaan dilihatnya. Sapi dengan kambing dagingnya lebih banyakan mana? Ya sapi. Sapi dengan onta banyakan mana? Ya utamaan onta. Tuh kalau ditinjau dari segi daging. Kalau ditinjau dari segi bulunya, nah ada lagi tuh. Nah inilah masalah utama. Apa yang harus kita korbankan? Dilihat dari keutamaan. Lihat dari mana? Sudut dari mana? Nah gitu. Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah bentuk buat kita. Kesempatan buat kita menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di tahun ini, pergunakan tahun ini, kebaikan-kebaikan ini semata-mata untuk menjalankan, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kehilafan